Halo teman-teman, selamat datang di Ainsling Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke teman-teman, di video pembahasan kita kali ini kita akan membahas sebuah tradisi yang mungkin bisa dikatakan tradisi ini adalah tradisi durhaka atau tradisi yang tidak manusiawi dari salah satu negara yang mungkin bisa disebutkan negara termaju di dunia, yaitu Jepang. Oke, sebelum ke video pembahasannya, apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan dukung channel kami Ainsling agar selalu berkembang dan memberikan informasi serta ilmu pengetahuan yang terbaik untuk teman-teman. Dan seperti biasa, intro dulu. Oke teman-teman, mungkin dari kalian ada yang fanatik ataupun pencinta negara Jepang teman-teman. Walaupun negara ini pernah menjajah negara kita, tanpa dipungkiri banyak juga penggemar-penggemar yang mencintai negara Jepang tersebut dari bangsa kita ya teman-teman. Karena wibunya, karena kebudayaannya, karena keramahannya. Walaupun kita pernah disakiti dulu ya, tapi sekarang katanya sih udah tobat ya, Jepang udah jadi mitra sejatinya bangsa negara kita ya teman-teman. Bahkan utang terbesar kita itu ke Jepang dan juga ke Cina ya teman-teman. Terlepas dari hal tersebut, tahu nggak teman-teman, Jepang itu adalah salah satu negara yang memiliki budi pekerti yang baik. Budidaya lagi budi pekerti yang baik, karena pada dasarnya budaya malu Jepang itu nomor satu di dunia teman-teman. Bahkan kalau misalnya ada korupsi nih di Jepang, dia itu pejabatnya itu tidak segan-segan dia mengundurkan diri teman-teman, karena budaya malunya tersebut yang membuat Jepang ini menjadi negara maju teman-teman, seperti itu. Tapi teman-teman tahu tidak, ada satu hal tradisi yang mungkin bisa dikatakan ini tradisi yang kurang ajar ya teman-teman, atau durhaka ya teman-teman di Jepang itu ya, yaitu sebuah tradisi yang terjadi pada tahun 1700-an sampai tahun 1800 ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 100 tahun ini tradisi ini berlangsung ya teman-teman di era Jepang kuno ya teman-teman, yaitu nama tradisinya adalah tradisi Ubasute. Nah, Ubasute ini adalah tradisi yang mungkin bagi bangsa kita yang budaya ketimuran ya teman-teman, itu adalah hal yang tabu ya teman-teman, mengantarkan orang tua agar supaya orang tua itu mati di tengah hutan, baik itu mati kelaparan, mati dengan cara dehidrasi, mati dengan cara celaka, ataupun mati dimakan oleh binatang buas. Itu sangat biadab ya teman-teman. Namun percaya atau tidak, ini terjadi di zaman era Jepang pada tahun 1700-an teman-teman, seperti itu. Nah, tradisi ini terjadi akibat oleh gara-gara Jepang harus berhadapan dengan gunung berapi yang meletus pada tahun 1783-an ya teman-teman, seperti yang menyebabkan gagal panen serta membuat krisis kelaparan di Jepang teman-teman. Jadi pada saat itu Jepang mengalami krisis pangan yang sangat berat teman-teman pada tahun 1700 seperti itu ya teman-teman. Jadi orang-orang pada tahun tersebut memilih untuk mengorbankan orang tuanya teman-teman, karena pada dasarnya mereka berpikiran bahwa orang tua itu umurnya tidak akan panjang lagi teman-teman. Jadi untuk supaya orang-orang muda ataupun anak-anaknya untuk bisa berumur panjang dan bisa bertahan diri dari krisis pangan itu dengan cara mengorbankan orang tuanya, supaya orang tuanya itu nggak ikut makan dan mati kelaparan, seperti itu teman-teman. Hal ini umum dilakukan oleh orang-orang Jepang pada waktu dulu teman-teman, seperti itu. Jadi saat kejadian ini, seorang anak itu akan menggendong ibunya ataupun bapaknya yang sudah menjadi lansia, dibawakannya ke tengah hutan kaki gunung ya teman-teman, dengan tega teman-teman, seperti itu. Namun dari beberapa kejadian atau literatur yang saya baca, hal tersebut kadang-kadang dipaksa teman-teman. Walaupun orang tuanya itu tidak mau, tapi tetap anak-anaknya, karena udah menjadi tradisi selama kurang lebih sekitar 100 tahun itu, kejadian banyak para anak-anak itu saking orang tuanya nggak mau, lebih baik memilih untuk dibunuh ataupun ikut tradisi tersebut teman-teman. Kejam sekali kan, seperti itu. Oh, kita menjadi orang Indonesia yang mungkin bisa dikatakan memiliki agama, baik itu agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, agama Katolik, dan agama lainnya seperti Konghucu, itu mungkin hal itu sangatlah tabu teman-teman. Karena pada dasarnya Jepang zamannya dulu itu adalah memiliki agama kepercayaan, yaitu Shinto kebanyakan teman-teman, dan juga Buddha.
Kristen itu baru masuk itu kalau nggak salah tahun 1800-an teman-teman. Inggris menginvasi Jepang kalau nggak salah seperti itu. Barulah agama Kristen masuk ke dalam Jepang gitu ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya dilihat dari sisi mata bangsa kita, hal tersebut sangatlah tabu teman. Bahkan kadang-kadang saya ambil aja dari agama Islam ya teman-teman. Suturlohi sutur waliden, ridolohi ridho waliden, yang artinya adalah ridho orang tua adalah ridho Tuhan. Seperti itu teman-teman. Murkanya orang tua adalah murkanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu teman-teman. Hal itu yang diterapkan di Muslim ya teman-teman, salah satu agama Muslim yang agama terbesar di Indonesia ya teman-teman. Mungkin di agama Kristen, agama Buddha, di agama Konghucu juga sama demikian teman-teman. Karena kita harus menghormati orang tua, karena pada dasarnya orang tua itu membesarkan dan juga melahirkan kita itu dengan susah payah. Seperti itu teman-teman. Tapi ini jujur teman-teman, tradisi ini di Jepang itu sudah tidak ada ya teman-teman. Dan jangan menjudgment bahwa keadaan Jepang itu sama seperti dulu, seperti itu ya teman-teman. Karena tradisi tersebut sudah hilang. Hilangnya juga karena pada dasarnya ada sebuah vlog ataupun cerita dari masyarakat yang mengatakan seorang pemuda ya mau membuang ibunya dengan melakukan ritual ubasita ini gitu ya. Dan saat sudah di tengah hutan, pemuda tersebut itu malah bingung dia mau pulang kemana, karena pada dasarnya dia juga baru menyimpan ibunya di tengah hutan, dan dia itu malah ketakutan sendiri gitu teman-teman. Ceritanya seperti itu. Bahkan dia bingung kembali ke desa itu jalannya kemana teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, seorang ibu tersebut, dan ternyata dia mematahkan ranting di setiap jalan dari mulai desa sampai ke tengah hutan itu untuk supaya anaknya itu tidak tersesat teman-teman. Dan akhirnya si ibunya itu kepada anak muda ini, dia mengatakan seperti ini, anakku, misalnya teman-teman ya, anakku, ikutilah ranting ini, kamu tidak akan tersesat. Tinggalkanlah ibumu apabila itu kehendakmu, seperti itu. Namun karena ada rasa sisi manusiawi dalam anak tersebut dan melihat ibunya ditinggalkan begitu saja, padahal ibunya itu ingin membantu anaknya agar tidak tersesat dan kembali ke desa, akhirnya anak tersebut menangis dan merasa tidak tega melihat ibunya yang walaupun dia udah memperlakukan kejahatan kepada ibunya untuk membuang ibunya di tengah hutan, tetapi rasa manusiawinya itu muncul sehingga anak tersebut teruskan untuk tidak meninggalkan ibunya teman-teman, seperti itu. Dan akhirnya membawa lagi ke desa. Pas saat di desa, anak tersebut dicemooh sama orang-orang desa. Kenapa kamu tidak meninggalkan ibu kamu di hutan, padahal ibu kamu itu pembawa sengsara, seperti itu. Namun anak tersebut cerita, kasih seorang ibu itu tidak ada batasnya, seperti itu. Karena ibuku yang melahirkanku dan ibuku yang menyelamatkanku. Kalau tanpa ibuku, saya tidak akan bisa datang lagi ke sini, karena pada dasarnya saya juga tidak tahu jalan menuju pulang ke dalam desa di tengah hutan tersebut. Dan akhirnya cerita ini menyebar ke seluruh desa sehingga tradisi ubah suta ini dihilangkan oleh penduduk desa tersebut dan menyebar ke seluruh negeri sehingga tradisi obesitas ini menghilang secara perlahan teman-teman, seperti itu. Tapi dengar-dengar katanya sih walaupun tradisi ini udah hilang ya teman-teman, tetapi tradisi mengelantarkan orang tua itu masih terjadi di saat ini teman-teman. Karena pada dasarnya menurut data penelitian ya, hampir beberapa persen orang tua di Jepang itu tidak dibuang oleh anaknya teman-teman, walaupun tidak sekejam waktu dulu tradisi obesitas. Oh ya teman-teman, ada sedikit satu cerita nih teman-teman. Teman saya kan kebetulan orang kesehatan teman-teman, dan kebetulan ada teman saya yang di bagian keperawatan ya teman-teman. Dia pernah pengalaman dulu kerja di Jepang selama 3 tahun menjadi caregiver teman-teman. Caregiver itu kalau misalnya teman-teman tahu adalah seorang perawat yang merawat orang-orang tua atau gerontik ya teman-teman, seperti itu. Emang gajinya gede loh teman-teman, itu 25 juta sebulan itu ya teman-teman. Nah teman saya itu bercerita bahwa hampir mayoritas anak muda di Jepang itu apabila sudah memiliki pasangan ataupun produktif, dia biasanya menitipkan, atau lebih tepatnya sih membuang ya, karena pada dasarnya kalau menitipkan pasti dijemput ya teman-teman. Kalau ini dibiarkan begitu saja di panti jompo sampai mati teman-teman. Bahkan mayoritas ada beberapa homeless ataupun pengemis itu rata-rata orang tua teman-teman yang dibuang oleh anaknya, seperti itu. Itu di Jepang ya teman-teman ya. Dan katanya sih, kata teman-teman saya,
mereka pernah nanya gitu ya, kenapa hal ini terjadi gitu kan, seperti itu. Dan orang-orang Jepang itu katanya berkata bahwa ini udah tradisi, karena saya juga dulu memperlakukan orang tua saya seperti itu, teman-teman. Ketika etos kerjanya itu tinggi, produktivitasnya warganya tinggi, produktivitas kinerjanya tinggi gitu kan, sampai etos kerjanya tinggi gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada waktu untuk mengurus orang tua, teman-teman. Karena mereka yang dipikirkan orang Jepang itu adalah bekerja, menikah, memiliki anak, dan bekerja. Bekerja, menikah, memiliki anak, dan bekerja. Terus saja seperti itu alurnya, teman-teman. Juga. Tapi walaupun jadi pengusaha Jepang, orang-orang kaya Jepang itu rata-rata orang tuanya tetap, walaupun itu tinggal serumah, tetapi diurusnya itu sama caregiver tersebut, teman-teman. Tidak sama anaknya langsung, teman-teman, seperti itu. Karena orang manula tersebut bercerita bahwa dulu juga saya melakukan orang tua saya seperti itu. Jadi saya dulu kerja dan saya itu mencari uang, menikah, dan akhirnya orang tua saya dititipkan ke panti jompo, dan akhirnya itu berkelanjutan seperti itu, dan dia menikah, memiliki anak, dan dia oleh anaknya dimasukkan ke panti jompo seperti itu, teman-teman. Jadi seperti roda berputar, teman-teman, seperti itu. Walaupun budaya sopan satunya Jepang itu nomor satu, kalau menurut saya ya, bagus dan juga baik, teman-teman, tetapi ada satu adab yang mungkin bisa dikatakan itu jangan ditiru, teman-teman, yaitu mementelatarkan orang tua. Oke, teman-teman, begitu saja video saya kali ini, dan semoga kalian terhibur dan memiliki wawasan yang baru tentang ilmu pengetahuan ataupun informasi yang ada di dunia ini, teman-teman, seperti itu. Dan untuk kalian, teman-teman, support terus channel Ainsling dengan cara klik like dan subscribe agar channel kita ini selalu berkembang dan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan terbaru bagi teman-teman, seperti itu. Dan apabila teman-teman merasakan manfaat dari channel ini, jangan lupa share kepada teman-teman kalian agar informasi yang saya katakan dalam konten ini tidak terhenti dari teman-teman saja, seperti itu. Oke, dan saya Hein Fajrin, dan see you, goodbye.